notifikasinya agar kalian jangan ketinggalan materi PJOK lainnya. Salam olahraga. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 4 SDK Sang Timur. Salam jumpa lagi hari ini bersama Pak Frem. Oke anak-anak, apa kabar semuanya? Apakah semuanya sehat-sehat aja di rumah? Pak Frem yakin pasti semuanya sehat-sehat di rumah. Oke anak-anak, hari ini kita akan masuk materi baru tentang KD 3.3 pembelajaran 3, yaitu tentang atletik, yaitu variasi gerak dasar jalan cepat dan lari jarak pendek. Kalau begitu, Pak Frem langsung saja untuk memaparkan materi berikut ini. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu memahami variasi gerak dasar jalan cepat. Yang kedua, mempraktikkan variasi gerak dasar jalan cepat. Yang ketiga, memahami variasi gerak dasar lari jarak pendek. Dan yang keempat, mempraktikkan variasi gerak dasar lari jarak pendek. Dan untuk inti materi kita kali ini, yaitu pengertian atletik, gerak dasar jalan cepat, dan gerak dasar lari jarak pendek. Baik anak-anak, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian atletik. Atletik berasal dari bahasa Yunani athlon atau atlum, yang berarti pertandingan, perlombaan, pergulatan, atau perjuangan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa atletik adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan meliputi jalan, lari, lompat, dan lempar. Dalam perlombaan atletik, ada olahraga yang dilakukan di lintasan atau track, dan ada yang dilakukan di lapangan atau field. Atletik adalah olahraga yang tumbuh dan berkembang bersama dengan kegiatan alami manusia. Berlari, meloncat, dan melempar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Baik anak-anak, kita lanjut yang berikutnya, yaitu gerak dasar jalan cepat. Secara awam, gerak jalan dengan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Baik jalan maupun lari adalah gerakan memindahkan badan ke depan dengan langkah-langkah kaki. Perbedaan jalan cepat dan lari adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalan cepat. Pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang kontak dengan tanah. Artinya setiap saat salah satu kaki selalu kontak dengan tanah. Sedangkan untuk lari, dalam gerakan lari, pada saat melayang, pada waktu melangkah, artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh atau menginjak tanah. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang berikutnya. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Dalam pelaksanaan perlombaan jalan cepat, itu diawali dengan adanya pemberangkatan atau start dan diakhiri dengan melewati garis finish. Maka untuk teknik jalan cepat ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu teknik start, teknik jalan cepat, dan teknik melewati garis finish. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ke pola gerak dasar jalan cepat sebagai berikut. Yang pertama adalah gerakan start. Jadi untuk start perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri. Sikap start pada umumnya adalah sebagai berikut. Pada aba-aba bersedia, atlet menempatkan kaki kiri di belakang garis start, kaki kanan
di belakang kaki kiri. Badan agak condong ke depan, tangan bergantung kendor. Pada bunyi pistol atau aba-aba ya, segera langkahkan kaki kanan ke depan dan terus berjalan. Jadi anak-anak, perhatikan untuk gambar di dalam layar kalian masing-masing. Nah, gambar di situ adalah teknik gerakan start. Oke anak-anak, Pak Frem akan mengulangi untuk teknik awalan start. Jadi untuk awalan start ini, atlet dengan sikap bersedia, yaitu berdiri di belakang garis start ya. Jadi lihat ada gambar di situ, ada 3 orang atlet yang lagi melakukan start, berdiri di belakang garis start. Oke, ketika petugas membunyikan aba-aba untuk bersedia, letakkan salah satu kaki lurus ke belakang, sementara satu kaki lainnya digerakkan ke depan, masih di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk. Jadi perhatikan untuk gambar yang pertama itu ada atlet yang pertama di sebelah kanan, lihat posisi kakinya. Nah, oke, yang berikutnya yaitu posisi badan lurus dan agak maju ke depan. Dilihat di gambar atlet nomor 2, yaitu posisi badan lurus dan agak maju ke depan. Untuk yang berikutnya, posisi kedua tangan rileks di sisi-sisi badan. Jadi berat badan ditumpukan pada kaki bagian depan. Untuk yang berikutnya, ketika mendengar aba-aba, gerakan kaki belakang ke depan dengan mengayunkan tangan ke belakang. Oke anak-anak, kalau begitu kita lanjutkan untuk menyimak video teknik awalan start berikut ini. Is it so hard to let you go? You go. Oke anak-anak, untuk berikutnya yaitu gerak jalan cepat. 1. Angkat paha kanan ke depan, ayunkan tungkai bawah kaki kanan dan lengan kiri ikut ke depan. Ketika mengayun, ayunkan lengan kiri dan lutut kaki kanan dengan rileks ke depan. Yang kedua, setelah mengayun, daratkan kaki kanan ke permukaan tanah, dimulai dari bagian tumit terlebih dahulu. Ketika kaki mendarat, lutut kaki kanan dalam posisi lurus. Yang ketiga, condongkan badan sedikit ke depan dengan ayunan lengan sikut ditekuk sekitar 90 derajat. Ayunan lengan arahnya lebih masuk. Gerakan lengan seirama dengan langkah kaki. Oke anak-anak, Pak Frem mengulangi untuk gerak jalan cepat, yaitu tentang posisi badan. Jadi untuk teknik dasar jalan cepat 2 ini yaitu mengenai posisi badan ketika melakukan jalan cepat setelah aba-aba atau fluid dibunyikan.
Sikap atau posisi tubuh ketika melakukan jalan cepat yang benar yaitu menghadap lurus ke depan. Sikut membentuk sudut 90 derajat dan tangan digerakkan harmonis dengan kaki secara bergantian. Jadi anak-anak perhatikan untuk gambar di dalam layar itu, yaitu gambar posisi badan, di mana gambar orang yang pertama yaitu pandangan mengarah ke depan, orang yang kedua itu posisi badan agak condong ke depan dan tegak, dan orang yang ketiga yaitu siku tangan membentuk 90 derajat. Jadi lihat posisi sikunya di sebelah kanan itu, yaitu posisinya membentuk 90 derajat. Terus yang berikutnya itu posisi badan agak condong ke depan dan tegak. Jadi pada saat melakukan gerakan jalan cepat, jadi posisi badan kita harus dong ke depan dan posisi agak tegak. Terus untuk pandangan, jadi dalam melakukan jalan cepat itu kita harus posisi pandangannya tetap lurus ke depan. Untuk teknik langkah kaki dalam gerakan jalan cepat sendiri, kita lihat gambar di dalam layar kalian. Perhatikan ada ketiga atlet yang lagi melakukan gerakan jalan cepat. Jadi orang yang pertama, lihat perhatikan kaki digerakkan ke depan dengan berat atau beban tubuh bertumpuan pada paha. Terus orang yang kedua, lutut sedikit ditekuk seiring dengan ayunan kaki, dan orang yang ketiga, ketika kaki bersentuhan dengan tanah, yang mendarat terlebih dahulu adalah bagian tumit, lalu ujung kaki. Oke, kalau begitu anak-anak semuanya, kita perhatikan posisi badan dan teknik langkah kaki pada video berikut ini. Untuk yang berikutnya anak-anak, kita memasuki garis finish. Tidak ada teknik khusus untuk finish ini. Umumnya jalan terus hingga melewati garis finish, baru dikendorkan kecepatan jalannya setelah melewati jarak 5 meter. Untuk memperoleh langkah-langkah yang tidak sampai terangkat sehingga melayang, maka pemindahan berat badan dari satu kaki ke kaki lain harus nampak jelas pada gerakan panggul. Oke anak-anak, yang berikutnya kita masuk ke gerak dasar lari jarak pendek. Oke, untuk lari jarak pendek adalah lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya atau disebut dengan sprint. Lari jarak pendek dilakukan dalam lintasan lari yang menempuh jarak antara 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Untuk lari jarak pendek ini dilakukan oleh pelari putra dan pelari putri. 1. Start jongkok pada lari jarak pendek. Start yang paling sering dilakukan dalam lari jarak pendek adalah start jongkok. Jadi ada 3 jenis start jongkok, yaitu start pendek atau bound start, start menengah atau medium start, dan start panjang atau long start. Jadi anak-anak perhatikan gambar yang ada di dalam layar kalian. Lihat
Ada gambar di dalam situ, ada 3 anak lagi melakukan start jongkok. Jadi gambar yang pertama itu adalah start pendek atau disebut dengan bounce start. Dan gambar yang kedua itu adalah start menengah atau disebut dengan medium start. Dan gambar anak yang ketiga itu adalah start panjang atau long start. Oke anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang start pendek atau bounce start. Kita perhatikan untuk cara melakukannya. Lihat di gambar, lihat posisi tangan dan posisi kakinya. Jadi untuk cara melakukannya sendiri, yang pertama, posisi kaki kiri berada di depan sejajar garis start dan ditekuk. Yang kedua, posisikan lutut kanan berada sejajar dengan ujung kaki kiri dengan jarak 1 kepal. Dan yang ketiga, posisikan kedua tangan berada di belakang garis start dengan merapatkan jari-jari dan ibu jari terpisah. Oke anak-anak, perhatikan video berikut ini, yaitu video cara melakukan start pendek, bounce start atau short start. Posisi jongkok dengan kedua kaki bertumpu pada tanah. Lutut kaki belakang berada sejajar dengan ujung kaki depan. Berat badan bertumpu di kedua tangan sehingga sikap seimbang dapat dipertahankan sampai ada aba-aba. Short start, jarak kaki belakang dan depan sejajar. Pandangan melihat ke bawah. Dan jarak antara kaki kiri dan kanan sekepalan tangan. Jari-jari tangan diletakkan di belakang garis start. Punggung diangkat sedikit agak rata, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks. Kepala bagian belakang segaris dengan punggung. Pandangan ke bawah atau ke depan sekitar 1-2 meter. Kaki depan membentuk sudut 90 derajat, sedangkan kaki belakang membentuk sudut 120 derajat. Kedua ujung lengan tetap pada posisi lurus, dengan sedikit melebar dari bahu. Bahu sedikit condong ke depan, berat badan berada di tengah-tengah sehingga badan dalam posisi seimbang. Dan konsentrasi dengan aba-aba selanjutnya. Oke anak-anak, yang berikutnya kita masuk ke start menengah atau medium start. Cara melakukannya, yang pertama posisi kaki berada di depan sejajar garis start dan ditekuk. Yang kedua, posisikan lutut kaki kanan berada di sebelah kaki kiri sejajar dengan kaki dalam dengan jarak 1 kepal. Yang ketiga, posisikan kedua tangan berada di belakang garis start dengan merapatkan jari-jari dan ibu jari terpisah. Oke anak-anak, ayo kita sama-sama menyimak video. Berikut ini adalah gerakan atau start menengah atau medium start. Medium start, jarak kaki belakang dan depan tidak terlalu jauh. Pandangan melihat ke bawah. Dan jarak antara kaki kiri dan kanan sekepalan tangan. Jari-jari tangan diletakkan di belakang garis start. Punggung diangkat sedikit agak rata, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks. Kepala bagian belakang segaris dengan punggung. Pandangan ke bawah atau ke depan sekitar 1-2 meter. Kaki depan membentuk sudut 90 derajat, sedangkan kaki belakang membentuk sudut 120 derajat. Kedua ujung lengan tetap pada posisi lurus, dengan sedikit melebar dari bahu. Bahu sedikit condong ke depan, berat badan berada di tengah-tengah sehingga badan dalam posisi seimbang. Dan konsentrasi dengan aba-aba selanjutnya. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke gerakan yang berikutnya, yaitu start panjang atau long start. Jadi untuk cara melakukan start panjang ini, yang pertama, posisi kaki kiri berada di depan sejajar garis start dan ditekuk.
Yang kedua, posisikan lutut kaki kanan berada di belakang atau sejajar tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepal tangan. Yang ketiga, posisikan kedua tangan berada di belakang garis start dengan merapatkan jari-jari dan ibu jari terpisah. Oke anak-anak, ayo kita bersama-sama simak video cara melakukan start panjang atau long start berikut ini. Posisi jongkok dengan kedua kaki bertumpu pada tanah. Lutut kaki belakang berada sejajar dengan ujung kaki depan. Berat badan bertumpu di kedua tangan sehingga sikap seimbang dapat dipertahankan sampai ada aba-aba. Long start. Jarak kaki belakang dan kaki depan jauh saat jongkok. Pandangan melihat ke bawah. Dan jarak antara kaki kiri dan kanan sekepalan tangan. Jari-jari tangan diletakkan di belakang garis start. Punggung diangkat sedikit agak rata, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks. Kepala bagian belakang segaris dengan punggung. Pandangan ke bawah atau ke depan sekitar 1-2 meter. Kaki depan membentuk sudut 90 derajat, sedangkan kaki belakang membentuk sudut 120 derajat. Kedua ujung lengan tetap pada posisi lurus, dengan sedikit melebar dari bahu. Bahu sedikit condong ke depan, berat badan berada di tengah-tengah, sehingga badan dalam posisi seimbang. Dan konsentrasi dengan aba-aba selanjutnya. Oke anak-anak, kita lanjut yang berikutnya yaitu teknik start. Dalam lari sprint memiliki 3 urutan aba-aba, yaitu bersedia, siap, dan ya. Oke, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang aba-aba bersedia. Untuk aba-aba bersedia, yang pertama saat aba-aba bersedia dari starter, atlet langsung memposisikan kakinya. Yang kedua, teknik start dengan menyentuh kaki pada balok bagian depan dan belakang. Dan yang ketiga, posisi mata menatap lurus ke bawah. Jadi untuk posisinya anak-anak boleh melihat semuanya dalam gambar yang ada di layar tersebut. Oke, yang berikutnya adalah aba-aba siap. Untuk aba-aba siap, yang pertama, mendengar aba-aba siap, posisikan lutut ditekan ke belakang dan diangkat. Yang kedua, posisi lutut kaki depan membentuk sudut siku 90 derajat. Yang ketiga, kaki belakang membentuk sudut 120 sampai dengan 140 derajat. Yang keempat, posisikan pinggang lebih tinggi dari bahu. Dan yang kelima, condongkan tubuh sedikit ke depan dengan memajukan bahu ke depan. Oke, untuk gambarnya anak-anak boleh lihat di layar kalian masing-masing. Untuk gambar aba-aba siap, jadi ada di layar kalian masing-masing ya. Tinggal anak-anak perhatikan di dalam layarnya. Oke, selanjutnya adalah aba-abaya. Untuk aba-abaya, yang pertama setelah mendengar aba-abaya dari starter, maka luruskan badan. Yang kedua, kemudian diangkat dan kaki menekan keras pada balok start. Yang ketiga, kaki belakang mendorong lebih kuat diikuti dengan kaki yang di depan. Yang keempat, ayunkan tangan mengikuti irama ayunan kaki saat berlari. Jadi untuk gambarnya anak-anak boleh lihat di layar kalian masing-masing. Perhatikan gambar itu di dalam. Itu adalah gambar gerakan pada saat aba-aba iya. Ayo anak-anak semuanya, simak video cara melakukan gerakan pada saat aba-aba bersedia, siap, dan ya berikut ini.
Oke anak-anak, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu gerakan berlari dalam lari sprint. Berikut cara melakukan gerakan berlari dalam lari sprint. Yang pertama, posisikan sikap badan sedikit condong ke depan saat berlari agar nyaman dan tidak cepat lelah. Yang kedua, lakukan tolakan sekuat mungkin saat berlari dan gunakan langkah yang lebar dan gerakan tangan ke arah dagu. Yang ketiga, dalam setiap langkah lakukan percepatan hingga mencapai kecepatan maksimum yang stabil. Oke, untuk gambarnya perhatikan gambar di layar kalian. Nah, itu adalah gambar gerakan berlari pada saat lari sprint. Kalau begitu kita perhatikan atau simak bersama-sama untuk video gerakan berlari dalam lari sprint berikut ini. Aba-aba selanjutnya. Tolakan kaki pada tanah. Ayunkan kedua lengan ke depan secara bergantian dan berlawanan dengan gerakan kaki. Badan condong ke depan secara wajar, serta pandangan ke arah depan lintasan. Ayunan lengan dilakukan dari belakang ke depan dengan siku sedikit dibengkokkan. Langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendaratan atau tumpuan selalu pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. Oke anak-anak, yang berikutnya kita masuk ke teknik gerakan melewati garis finish. Untuk cara melakukan melewati garis finish, yang pertama, usahakan kecepatan saat memasuki garis finish jangan dikurangi. Yang kedua, pada saat menyentuh pita, dada dicondongkan atau kepala ke depan dan kedua tangan diayunkan ke belakang. Untuk yang ketiga, dada diputar dengan ayunan tangan ke depan atas sehingga bahu sebelah maju ke depan sehingga seorang pelari dianggap sudah memasuki garis finish. Untuk gerakannya, anak-anak boleh memperhatikan, lihat di layar kalian masing-masing untuk gambar teknik gerakan melewati garis finish. Dan mari kita bersama-sama untuk nyimak video teknik melewati garis finish berikut ini. Membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish. Menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi lari. Yang dilarang adalah meloncat pada saat memasuki garis finish, menarik atau menggapai pita pada garis finish, berhenti mendadak atau mengurangi kecepatan di garis finish. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah menyimak dan menonton video Pak Frem tentang atletik. Anak-anak jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar channel Pak Frem bisa lebih berkembang lagi. Oke anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan selalu, tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Bye bye, sampai jumpa lagi.